Jadi perbuatan-perbuatan di dalam sholat Jumat. Ya, tepatnya akan menjelaskan tentang kaifiyah ataupun tata cara sholat Jumat. Ya, Syekh mengatakan, sholatul Jumu'ah rok'atani aslan. Jadi sholat Jumat itu 2 rakaat dan itu asli. Ya, maksudnya bukan kosor, ya, bukan kosor. Falaisat arba'an maksuratan. Bukan 4 rakaat kemudian dikosor, bukan. Tapi 2 rakaat itu asli. Ya. Di hadis si Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan salatul adha rakaatan. Salat Idul Adha itu 2 rakaat. Wa salatul fitri, dan salat Idul Fitri juga 2 rakaat. Wa salatus safari rakaatan, dan salat ketika safar juga 2 rakaat. Wa salatul jumu'ah rakaatan, dan salat Jumat juga 2 rakaat. Tamamun, sempurna. Ghairu qasrin, ya, dan bukan dikosor. Ala lisan nabiyikum, berdasarkan lisan Nabi kalian, ya, sallallahu alaihi wasallam. Waqad ajma ahlul ilmi ala anna salatal jumu'ah rakaatan, dan para ulama juga sepakat bahwa salat Jumat itu 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Jadi jamaah sekalian, ya, salat Jumat jumlahnya 2 rakaat. Ya, kemudian jamaah sekalian, apa yang dianjurkan untuk dibaca ketika salat Jumat? Jadi Abi Rafi, beliau mengatakan anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu shallal jumu'ah. Beliau salat Jumat, fa qara'a ba'da suratil jumu'ah fi raqatil akhirah idza ja'akal munafiqun. Jadi Abu Hurairah salat Jumat di rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, baca surat Al-Jumu'ah. Di rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, maka beliau membaca surat, ya, idza ja'akal munafiqun. Ya. Kalau beliau mengatakan fa'atraqtu Aba Hurairah, saya mendapatkan Abu Hurairah hinan sarafa, ketika selesai sholat, fakultu lahu, maka saya bertanya kepadanya, innaka qara'ta surataini, ya, kana Ali bin Abi Thalib yaqra'u bihima bil Kufah. Sungguhnya engkau tadi membaca 2 surat yang dulu Ali juga membaca ketika di Kufah. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah pun mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal Jum'ah. Saya juga mendengar Rasul membaca kedua surat ini ketika di hari Jumat. Nah, sehingga jamaah sekalian yang dianjurkan, ya, untuk dibaca di rakaat yang pertama adalah surat Al-Jumu'ah, kemudian yang kedua idza ja'akal munafiqun. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, dari Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idain wa fil Jumu'ah. Dahulu Rasulullah membaca ketika salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di dalam salat Jumat bi sabbihisma rabbikal a'la. Wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, jadi boleh surat Jumat, ya, atau surat idza ja'akal munafiqun, atau surat tadi Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Ya, silakan, tidak masalah. Dan ini sunnah jamaah sekalian. Artinya kalau kemudian misalkan seseorang dia pilih surat yang lain, ya sah. Cuma afdolnya baca surat-surat ini. Tapi kalau baca surat yang lain, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kemudian masalian, bagaimana keadaan masbuk ketika mendapati imam misalkan hanya 1 rakaat.
Atau mungkin dapat tidak hanya tidak mendapat satu rakaat. Mungkin dia mendapatkan ketika tasyahud akhir misalkan. Apakah kemudian dia tetap menyempurnakan Jumat atau diganti zuhur? Ya. Jadi saya mengatakan man jaa ilal jumu'ah, barang siapa yang datang untuk mengerjakan sholat Jumat. Dakhala ma'al imam fi sholatihi ala ayyi wad'in kana, dan dia masuk bersama imam di dalam sholatnya apapun keadaannya. Dan ini ya, yang tepatnya Mas. Jadi kalau kita masuk sholat kemudian kita mendapati imam dalam posisi apapun, maka segera bergabung. Tidak kemudian menunggu ya sampai imam berdiri, tidak. Artinya masalah yang kita mendapati imam ruku ya langsung ruku, takbirul ihram kemudian ruku. Mendapati sujud ya takbir kemudian sujud. Ya. Fa in adraka ma'al imami raq'atan wahidah. Maka jika dia mendapatkan bersama imam satu rakaat, ya, al-ikhtilafil mutaqaddim ya, fi idrakil raq'ah ya. Intinya dia mendapatkan satu rakaat. Fa innahu yudhifu ilaiha ukhra ba'dama yusallimu imamuhu. Maka ketika itu ya, silahkan ya, sempurnakan sholatnya ya, dengan sholat Jumat setelah imam salam. Jadi kalau dapat satu rakaat, nanti ketika imam salam, maka tambah satu rakaat. Karena dia dianggap mendapatkan sholat Jumat. Dianggap mendapatkan sholat Jumat. Fa in lam yudrik ar-raq'ataini, jika dia tidak mendapatkan dua rakaat, ka'an ya, wajadahum sujudan au qu'udan, seperti ketika dia mendapatkan ya, imam sedang sujud ataupun ya qu'ud, duduk ya. Ingdaman la yara al-iqtidar bi raq'ah. Menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya dia tidak dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Fithannya di rakaat yang kedua, fa innahu yaqdi arba'an, maka kewajiban dia adalah mengqadha 4 rakaat menjadi zuhur. Jadi kinjam masalian, kalau dapatnya misalkan di rakaat yang kedua dan posisi imam sedang sujud, ya sedang sujud atau sedang duduk, maka ketika imam salam, kewajiban dia adalah mengganti zuhur. Jadi sempurnakan 4 bukan 2 ya. Dia dapat ke masjid ternyata imam sudah rakaat yang kedua. Posisinya sedang sujud misalkan. Maka segera takbiratul ihram. Allahu Akbar kemudian segera sujud. Nanti setelah imam salam, kewajiban dia adalah mengqadha 4 rakaat. Jadi sholatnya dirubah menjadi zuhur. Kenapa? Karena dia tidak dianggap mendapatkan sholat Jumat. Ya, tidak dianggap mendapatkan sholat Jumat. Karena minimal kita mendapatkan sholat Jumat itu kalau mendapatkan satu rakaat. Misal contoh, ya masuk rakaat yang kedua. Ya. Ketika berdiri misal kita langsung berdiri ikut dengan imam. Atau kita mendapati imam sedang ruku di rakaat yang kedua. Menurut sebagian para ulama, bahkan ini jumhur, kalau mendapati ruku dianggap rakaatnya. Maka ketika itu silahkan sempurnakan satu rakaat dan itu dianggap Jumat. Dianggap apa? Jumat. Oke. Yang kemudian masalah bihadza afta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang difatwakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Dari Ibnu Umar dia mengatakan, idza adraka rajulu yaumal jumu'ah raq'atan, apabila seseorang mendapatkan salat Jumat satu rakaat, shalla ilaiha ukhra, maka salatlah ya, dalam artian tambahkan satu rakaat lagi. Wa in wajadahum julusan shalla arba'an, tapi jika dia mendapatkan imam ketika duduk, maka salatlah 4 rakaat. Artinya dirubah menjadi
zuhur, ya. Kemudian masalin wa an Abdullah bin Mas'ud, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Qala beliau mengatakan man atraka raq'ata faqad atrakal Jum'ah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat Jumat, maka dia mendapatkan salat Jumat. Wa man lam yudrik, dan barang siapa yang tidak mendapatkan Jumat, fal yusalli arba'an, maka hendaklah dia salat 4 rakaat. 4 rakaat. Dan jamaah sekalian, waqad hakahu Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam beliau menukil dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan wa la yu'lam lahum fi sahabati mukhalifun. Dia mengatakan, ya, Anas mengatakan, tidak diketahui dari seorang pun para sahabat yang menelisih ini. Wa haka ghairu wahidin anna dzalika ijma'u sahabati. Dan ya, banyak ulama yang menukil bahwasanya hal ini adalah ijma' para sahabat. Ya. Dan ijma' sahabat ya dalil, ya dalil. Dan ini pendapat jumhur, di antaranya Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan selain dari mereka. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian, kalau mendapatkan satu rakaat maka dia dianggap mendapatkan Jumat. Tapi kalau tidak mendapatkan satu rakaat, maka sholatnya diganti zuhur. Ya. Niatnya dirubah menjadi zuhur. Ketika imam salam, maka rubah menjadi zuhur 4 rakaat. Jadi bukan Jumat, ya. Bukan Jumat. Ya. Dan ini perlu diperhatikan. Ya. Ya, kemudian masalahnya, bagaimana kalau kondisinya misalkan masjidnya penuh, ya, sehingga mungkin setiap orang itu tidak bisa sujud di lantai karena saking penuhnya. Terus bagaimana jamaah? Sujudnya apakah di punggung atau dengan isyarat? Ya. Ya, jamaah sekalian, az-zihamu fi sholatil Jum'ah. Yang pertama, man zuhima yaumal Jum'ah, barang siapa yang berdesak-desakan ketika sholat Jumat, fa in qadira 'ala ruku' was sujud kaifa amkanahu fa'ala. Jika dia masih mampu untuk ruku dan sujud, ya, maka silakan sujud apapun kondisinya. Ya, jadi artinya kalau dia masih bisa ruku dan sujud, ya, sebagaimana yang memungkinkan, lakukan. Ya. Walau ala dhahri akhihi, walaupun dia sujud di punggung saudaranya. Saking penuhnya, ya. Kemudian yang di belakang sujudnya biasanya di punggung, tidak masalah. Sujud di punggung saudaranya, ya, tidak masalah. Atau mungkin dengan isyarat. Dan ima itu jamaah sekalian, ingat isyarat dengan kepala, bukan dengan badan. Ya, jadi kalau orang sakit tidak mampu ruku, tidak mampu sujud, maka isyarat dengan kepala. Ima itu isyarat dengan kepala. Badannya biasa. Jadi yang gerak itu cuma kepala. Kalau ruku itu agak nunduk sedikit, kalau sujud lebih rendah. Gini. Badannya tetap tegak. Jadi bukan gini. Sebagian orang itu jamaah sekalian, kalau sakit tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, badannya yang bergerak. Itu keliru. Allah. Kepalanya tetap, badannya yang gerak. Itu keliru. Jadi ima itu dengan kepala. Ima itu dengan kepala. Kalau kemudian misalkan badan spontanitas ikut gerak, itu tidak masalah. Yang penting intinya kepalanya digerakkan. Ya, karena kadang-kadang sebagian spontanitas ikut gerak badannya. Tapi kepala, yang intinya kepala. Jadi kepala digerakkan, bukan badan. Kalau hanya badan ikut saja, maka tidak masalah. Wa yudzi'uhu, dan itu cukup. Ya, jadi kalau bisa di punggung silakan, kalau tidak bisa ya sudah dengan isyarat kepala. Ya. Kenapa li'anna hadza ghayyatu us'ihi? Karena inilah, ya, yang bisa dia lakukan. Dan agama kita itu mudah jamaah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha.
Jadi Allah itu tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu. Ya. Jadi kerjakan silakan yang mampu. Ya, kerjakan silakan yang mampu. Wala farqa bainal ajzi minar ru'ani ruku was sujud bimaradin aw khaufin aw biman izham. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara orang yang tidak mampu untuk ruku, tidak mampu untuk sujud karena sakit, ya, atau karena sebab ya tadi ya saking penuhnya, tidak ada perbedaan. Ya. Artinya jamaah sekalian kalau ya, memungkinkan sujud di apa namanya punggung ya silakan lakukan. Kalau tidak mampu ya silakan dengan ima, ya dengan isyarat, ya, isyarat kepala seperti itu. Eh. Waqala Umar ibn Khattab mengatakan, idza stadda ziham falyasjud ahadukum ala dhuhri ahihi. Apabila sangat berdesak-desakan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian sujud di atas punggung saudaranya. Boleh, tidak masalah. Ya. Ustaz, kalau misalkan sholatnya di tangga gimana? Dia dapatnya di tangga. Jadi sujudnya lebih tinggi ya. Mungkin di tangga atau di tangga yang keduanya. Ya sudah tidak masalah. Kalau memang itu yang mampu tidak masalah. Kalau dalam artian tidak ada tempat yang lain. Ya, tidak masalah. Tapi kalau masih bisa cari tempat yang lain, ya cari tempat yang lain. Ya cari tempat yang lain. Mungkin dia mundur ya. Jangan kemudian di tangga. Tapi kalau misalkan benar-benar penuh dan tidak memungkinkan, maka tidak masalah. Ya. Dan masalah wahada qaulu Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa ashabur ra'i wa ghairihim. Dan ini pendapat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Ishaq ya, kemudian ashabur ra'i dan selain dari mereka. Yang kedua aja masalah wa in dhaqal masjidu wamtala'at ar-rihab, jika masjid itu sempit ya. Kemudian tempatnya penuh ya. Wattasalatis sufuf, dan sop itu ya sudah saling berdempet-dempetan. Aukamakon. Ya, wamtala dirihab ya aukamakon. Fatajuzu sholatu fid duri wal buyut al muttasilah bis sufuf. Maka ketika itu boleh sholat fid dur. Ya, dur itu ya apa namanya? Ya rumah-rumah yang ada di misalkan kampung ya atau di komplek. Wal buyut, dan rumah-rumah yang masih nyambung dengan shop yang ada di masjid. Wa ala dhahril masjid. Ya. Jadi masih nyambung dengan apa namanya shop yang mungkin di luar masjid. Maka tidak masalah. Walau hala bainahu wa bainal imam haitun, walaupun terhalang antara dia dengan imam. Haitun, dinding, tidak masalah. Atau sejenisnya. Ya. Wa qad taqaddama tahriruhu fi shalatil jamaati, dan ini sudah dibahas terkait tentang salat jamaah. Jadi kalau misalkan masjid penuh, kemudian jamaah membludak ya, dan shopnya masih nyambung, maka boleh dia sholat ya, misalkan di rumah-rumah, tidak masalah, dengan catatan masih nyambung. Ya. Ya, kemudian masalah lihat bagaimana sunnahnya ketika misalkan selesai Jumat, apakah sholat 4 rakaat setelah Jumat atau 2 rakaat jamaah. Yustahabu ba'da sholatil Jum'ah, dianjurkan setelah sholat Jumat, an yusalliya raka'ataini aw arba'an. Ya. Disunahkan untuk sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi ini sholat setelah Jumat. Kalau qobliyah tidak ada ya, kecuali ya, sholat mutlak sampai imam naik mimbar boleh. Tapi kalau yang dimaksudkan qobliyah Jumat tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau sholat terus menerus sampai imam naik mimbar ada. Adapun setelah Jumat ada. Berapa rakaat jamaah sekalian? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Bisa 2 rakaat dan 4 rakaat. Wahiyya fil baiti afdal. Dan
sholat ini ketika dikerjakan di rumah itu lebih afdol. Ya, karena sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Kecuali yang dikecualikan. Rasulullah beliau bersabda, afdolu sholatul mar'i fi baitiha. Seafdol-afdolnya sholat seseorang itu di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat yang dikecualikan. Contoh sholat tahiyatul masjid, ya di masjid. Sholat syuruk, ya di masjid. Ya. Tapi sholat sunnah yang lain, hukum asalnya yang afdol di rumah. Yang afdol di rumah. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kana minkum musalliyan ba'dal jumu'ah. Barang siapa di antara kalian yang ingin sholat setelah Jumat, falyusalli ba'daha arba'an. Maka hendaklah dia sholat setelahnya 4 rakaat. Fa in ajila bika syai'un fasalli raka'ataini fil masjid. Tapi jika dia tergesa-gesa ada urusan, maka sholatlah 2 rakaat di masjid. Wa raka'ataini ya idza raja'ta, dan 2 rakaat ketika pulang. Ya, ketika pulang. Ya. Ya jamaah sekalian, sebagian para ulama kita yang mengatakan kalau sholatnya di masjid ya silakan 2 rakaat, kalau di rumah 4 rakaat. Ya. Tapi sebenarnya mengatakan ya boleh, mau di masjid 2 rakaat, 4 rakaat boleh. Di rumah mau 2 rakaat, 4 rakaat tidak masalah. Dan walau alam jamaah pendapat yang mengatakan dibolehkan mau 2 mau 4 di rumah ataupun di masjid itu lebih kuat dan lebih longgar. Lebih kuat dan lebih longgar. Memang ada yang membedakan. Seperti Syekhul Islam membedakan. Di masjid dan di rumah itu beda. Tapi kalau kemudian misalkan ya ingin mengerjakan sama-sama 2 rakaat tidak masalah. Ya tidak masalah. Dan dari Ibnu Umar beliau mengatakan karena Rasulullah SAW la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarifu fal yusalli raka'ataini fi baitihi. Jadi dari Ibnu Umar, dahulu Rasulullah tidak sholat setelah Jumat ya, kecuali ya, setelah di rumahnya dan beliau mengerjakan 2 rakaat. Nah, jadi kalau di masjid 4, kemudian kalau di rumah 2. Ini ada yang membedakan. Ada yang membedakan, tapi ada yang mengatakan bebas. Ya, tidak masalah. Ya. Sekarang ya Mas Salian, berapa sih jumlah sholat Jumat itu agar dianggap sah? Sebagian ulama ada yang mengatakan minimalnya 40. Kurang dari itu tidak sah. Ya. Tapi ya jemaah kayaknya sudah pernah kita bahas ya. Pendapat yang mengatakan minimalnya 40 itu kasusnya ketika Nabi khutbah kemudian datang saudagar ya. Maka ketika itu jamaah sekalian karena sekian lama tidak datang saudagar, maka saking mereka butuhnya barang sehingga ketika Nabi berkhutbah, para sahabat melihat para saudagar datang, maka mereka berlarian. Dan Nabi ditinggalkan sedang berceramah, sedang berkhutbah. Dan ketika itu jamaah sekalian yang tersisa di masjid ya disebutkan 40 orang. Ya, sebagian lain pada lari menghampiri para saudagar dagang yang sedang berdagang. Dan tersisa di masjid hanya 40 orang. Sehingga sebagian para ulama mereka berhujah, oh berarti minimalnya 40 jamaah. Ya, tetapi jamaah ini pendapat yang dalam artian jamaah tidak tegas. Jadi kalau memang ketiga itu yang tersisa 40 dan itu pun kebetulan. Bukan dalam artian disengaja, kebetulan. Nah, sehingga pendapat yang tepat dalam masalah ini jamaah, selagi dianggap sholat jamaah, berarti itu sudah sah. Ya, sudah sah sama seperti sholat jamaah yang lain. Karena Jumat itu berjamaah. Jadi artinya kalau sudah dianggap sah berjamaah, maka sholat Jumat itu sah. Tidak harus minimalnya 40 orang. Tidak harus ya. Ini pendapatnya kuat. Ya pendapatnya kuat. Ya jamaah sholatul Jumu'ah faridatun min faraidillahi subhanahu jalla wa ala. Salat Jumat merupakan kewajiban dari kewajiban yang Allah kewajiban kepada kita. Dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita.
wa syiarun min sya'airil Islam, dan termasuk salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Wa salatun minas sholawat, dan termasuk salah satu salat dari salat-salat yang lain. Faman istaratu fiha ziyadatan ala ma tan'aqidu bihil jamaah fa alaihi bidalil, atau fa alaihi dalil. Maka barang siapa yang mensyaratkan di dalam salat Jumat, ya, ziyadah, harus ada tambahan, alamatan akidu bihil jama'atu, ya, harus ada tambahan, ya, yang melebihi sudah dianggap sahnya jamaah. Jadi kalau ada yang mengatakan jamaah itu kan 2 rakaat sudah cukup. Kalau kemudian ada yang mengatakan syarat sahnya itu lebih dari itu, nggak cukup dua orang, nggak cukup misalkan, nggak cukup 3 orang, maka silakan datangkan dalil. Silakan datangkan dalil. Ya. Kalau dalilnya tadi itu tidak tegas, jamaah, dan itu kasusnya spontanitas saja, ya, spontanitas, bukan disengaja, ya. Karena tidak ada dalam artian hadis berupa qaul dari Nabi, tidak ada. Berupa ucapan dari Nabi tidak ada. Sehingga datangkan dalil. Wala dalila, dan tidak ada dalil. Ya. Wal ajab min kasratil aqwali fi taqdiril adadi hatta balaqat ila 15 qaulan. Ya, dan yang mengherankan, min kasratil aqwal, dari banyaknya pendapat-pendapat yang mereka membatasi jumlah bahkan sampai 15 pendapat. Laisa ala syai'un minha dalilun yustadallu biha qat. Tapi dari 15 pendapat itu, jamaah sekalian, tidak ada satupun yang berdalil. Tidak ada satupun yang berdalil. Yang mereka membatasi, oh jumlahnya sekian. Ada yang tadi ya, minimalnya 40. Minimal sekian. Semua tidak menyandarkan dengan dalil. Ya. Illa qaulu man qala tan'aqidu, ya, bima yan'aqidu bihi sairul jamaah. Ya. Kecuali pendapat yang mengatakan sholat Jumat itu sah sebagaimana sahnya sholat jamaah pada umumnya. Ya, kalau ini benar. Ya. Artinya jamaah sholat Jumat itu ya berjamaah. Maka sama seperti jamaah sholat yang lain. Jamaah sholat yang lain ya minimalnya 2 orang. Jadi Jumatan pun sama jamaah sholat. Jadi satu jadi muadzin, satunya jadi khotib. Ya, cukup. Dan ini minimal. Ini minimal. Jadi kalau kemudian harus jumlah sekian, ya sudah, datangkan dalil. Kalau tidak ada, ya tidak boleh kemudian kita berbicara tanpa dalil dalam masalah syariat, itu tidak boleh. Ya. Kemudian masalah lian, ai biwahidin ma'al imam. Jadi cukup dengan satu orang bersama imam. Kaifa wasyurutu innama sabatat bi adillatin khassah tadullu ala in idami syurut inda in idami syarti. Ya. Ya, karena jamaah sekalian, ya, kalau seorang mengatakan ya, syarat tertentu, ya maka harus ada dalil. Mengatakan oh syaratnya harus sekian jumlahnya, ya sudah, datangkan dalil. Kalau tidak ada, ya tidak dianggap. Ya. Fa isbatu hadhi syurut bima laysa bidalilin aslan mujazafatun balighah. Jadi menetapkan syarat-syarat ini sedangkan tidak ada dalilnya, ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Wa jur'atan alat taqawul, dan ini jelas ya, apa namanya kalau bahasa kita itu ya tikaman, ya. Artinya berbicara atas nama Allah tanpa dalil, itu nggak boleh. Wa ala rasulihi, ya, atas nama Rasulullah dan atas nama syariatnya tanpa dalil, maka ini tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan. Jadi pendapat yang tepat, jumlah yang dianggap sholat Jumat itu sah, maka sama seperti sholat jamaah pada umumnya. Maka sebagaimana sholat jamaah pada umumnya sah, ya minimalnya 2 orang, maka sholat Jumat pun sama. Sholat Jumat pun apa? Sama. Walaupun semakin banyak jamaah tentu semakin baik. Ya, tapi kadang sebagian tempat ya tidak bisa jamaah. Karena satu komplek ya ternyata jumlah
ya Muslim mungkin ya sama dengan mereka. Nah, pas Jumatan sebagian kaum muslimin bekerja. Sehingga di situ yang sholat tidak sampai 40 misalkan. Maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting ditegakkan Jumat. Yang penting ditegakkan apa? Jumat. Ya. Walau kana lillahi ta'ala fi adadin duna adadin muradin la bayyana dzalika fi kitabihi aw ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya misalkan Allah azza wa jalla memberikan ketentuan batas tertentu, ya, maka tentu Allah azza wa jalla telah menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Ya, atau melalui lisan Rasulullah. Tapi ternyata tidak ada, jemaah. Ternyata tidak ada. Ya. Ya, kemudian masalah as-sunnatu an la tata'addad al-jumu'ah fil baladil wahidi illa li hajatin. Jadi sunnahnya kalau bisa Jumatan itu tidak dalam artian lebih dari satu. Di satu apa? Di satu tempat. Kecuali kalau ada hajat. Jadi sunnahnya kalau bisa ya mungkin satu desa itu satu. Kalau mungkin satu kecamatan satu masjid, maka lakukan satu masjid. Ya, karena di zaman Rasulullah zaman salian, sholat Jumatnya di satu tempat, di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Di masjid-masjid yang lain tidak ditegakkan. Itu sunnahnya. Ka'ada mitisa'il masjidi. Ya, jadi kecuali kalau ada hajat, contoh misalkan masjidnya sudah tidak bisa menampung, ya, jamaahnya membludak misalkan, ya silakan boleh adakan Jumatan di masjid yang lain. Tapi kalau masih menampung, maka jangan adakan Jumatan yang lain. Tapi ya, kumpul di satu masjid. Wa illa fa innahu lam yuhtalaf annahu lam takun Jum'ah tusalla fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi ahdi al-khulafa'ir rasyidin illa fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya masalian kalau memang tidak ada hajat, maka hendaklah kumpul di satu masjid. Dan ini sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah dan zaman para khulafa'ur rasyidin. Ya. Jadi mereka kumpul di Masjid Nabawi. Dan masjid yang lain ya tidak dilakukan Jumatan. Ya, masjid-masjid yang lain tidak dilakukan apa? Jumatan. Ya. Kalau memang tidak ada hajat. Wa amma ma narahu fi hadhil ayyam min al-ifrati fi taqsiril masajidi allati tuqamu fiha al-jumu'ah ya jumu'ah ya jumu'u ya. Dan adapun yang kita saksikan di hari-hari ini min al-ifrat tadi bentuk berlebihan ya dengan memperbanyak jumlah masjid ya. Yang kadang satu masjid dengan masjid yang lain saingan ya. Nah, ini kadang kita berlomba-lomba seperti itu, jemaah. Tidak berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid. Ya, kalau membangunnya luar biasa. Ya, kalau ada misalkan ser-seran akan dibangun masjid, ya kita semangat. Tapi kalau ada pengumuman sholat subuh berjamaah, jarang yang datang ya. Itu kan masalah. Ada taklim, jarang yang datang. Ya. Padahal ingat memakmurkan masjid itu tidak hanya fisik, tetapi fisik dan dalam artian ya, non fisik. Ya. Jangan kemudian fisiknya diperbagus, tetapi isinya tidak diperbagus, itu keliru jamaah. Jadi dua-duanya. Fisik juga dibersihkan, tapi ingat ya, dalamnya pun tetap dimakmurkan. Ya. Jangan hanya luarnya saja. Ya, kemudian masalahnya allati tuqamu fiha al-jum'u yang dimana ditegakkan di masjid-masjid tersebut ya, sholat Jumat ya. Bihaitsu tuqamu fil masajidi shaghirati fi syawari'i wal haratil mutaqarribah ya, di mana sholat Jumat itu ditegakkan di masjid-masjid yang kecil, di jalan-jalan, kemudian di distrik-distrik ya, yang saling berdekatan. Ma imkani al-istighna anha bi kibaril masajid. Padahal masih memungkinkan untuk kumpul di satu masjid yang besar. Masjid jami misalkan.
Nah, itu masih memungkinkan. Ya. Fala syak, maka hal ini tidak diragukan, annahu mimma yuqassimul ummata taqsiman yursalahu. Maka hal ini ya, tidak diragukan termasuk bentuk ya, memisah-misahkan umat, membagi-bagi umat. Ya. Dan ini perkara yang sangat disayangkan. Ya. Wa yukhrijul jumu'ah an mawdu'iha. Dan ini jamaah mengeluarkan ya, sholat Jumat dari tujuannya. Yang namanya Jumat itu menggabungkan ya, mengumpulkan. Jadi kalau kemudian dibagi-bagi, ya, berarti ini sudah tidak sesuai dengan maksud Jumatan tadi. Jumat itu menggabungkan. Namanya saja Jumat, jamaah. Digabungkan agar mereka bisa berkumpul, ya mungkin bisa bertemu misalkan. Tapi kalau kemudian dibagi-bagi, nah ini akhirnya tidak sesuai dengan tujuan Jumatan tadi. Tidak sesuai dengan tujuan Jumatan tadi. Sehingga sunnahnya kalau memungkinkan dikumpulkan dalam satu masjid, kumpulkan. Tapi kalau misalkan tadi ya ada hajat, ya silakan, tidak masalah. Artinya tadi kalau sudah penuh, masjid besar sudah penuh, nggak menampung, ya, maka silakan adakan sholat Jumatan di masjid yang lain. Tapi kalau masjid yang besar masih nampung, ya jangan buat ya, Jumatan di masjid yang lain. Ya kemudian masalahnya, bagaimana kalau misalkan ternyata ya Jumatan tersebut bertepatan dengan sholat Id? Apakah yang sudah sholat Id juga berkewajiban untuk sholat Jumat? Ya, ya jamaah sekalian, idza wafaqa yaumul Jum'ah yauma Id, jika hari Jumat itu bertepatan dengan hari Id. Falil ulama fi man shallal Id yauma idzin qaulan. Maka para ulama terkait dengan orang yang sudah sholat Id ya, di hari tersebut, maka ada dua pendapat. Jadi para ulama mengatakan kalau untuk orang yang sholat Id ya, maka ada dua pendapat. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama mengatakan tajibu alaihil jumu'ah kadzalik. Pendapat yang pertama mengatakan ya, dia tetap wajib Jumatan. Ya. Walaupun paginya sudah sholat Id, maka nanti Jumat juga ikut. Ini pendapat yang pertama. Ya. Dan ini pendapat kebanyakan para fuqaha. Lakinna Syafi'iyah, tetapi pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, asqatuha ala ahlil qura dunal amsor. Jadi mereka menggugurkan ya untuk penduduk apa namanya? Eh, penduduk kota ya, atau penduduk ya apa namanya? Desa ya. Dunal amsor. Penduduk desa bukan penduduk kota ya, seperti itu. Dan hujah hujah dan hujah dari pendapat ini keumuman ya firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya. Bila ada dalil yang telah lewat tentang kewajiban sholat Jumat. Kata mereka, ya ini wajib. Ya. Walaupun sudah sholat Id, ya tetap wajib. Karena memang bentuknya perintah. Nah, ini hujah pendapat yang pertama. Ya. Kemudian masalah pendapat yang kedua, tasqutu anhul Jum'ah. Ya. Pendapat yang kedua, gugur darinya sholat Jumat. Lakin yustahabbu lil imam, tetapi tetap dianjurkan bagi seorang imam untuk menegakkan Jumatan. Liyashhadaha man sya'a wa man lam yusallil id. Ya, agar orang yang mau Jumatan, dia bisa ikut Jumatan. Atau bagi orang yang tidak sholat id, maka dia ingin Jumatan. Jadi kalau kemudian imamnya tidak mengatakan Jumatan, oh ini masalah nanti. Ya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan gugur dari orang yang sudah Jumatan, tapi tetap imam harus mengadakan Jumatan untuk memberikan fasilitas ya, kesempatan kepada orang yang ingin Jumatan atau orang yang belum sholat Id. Ya. Jadi tetap di masjid diadakan Jumatan. Adapun yang sudah sholat ya Id, maka punya pilihan. Silakan tidak ikut Jumatan, tapi tetap sholat. Apa sholatnya? Duhur. Jadi jamaah sekalian, bukan berarti gugur Jumatan kemudian nggak sholat duhur. Ya. Jumatan iya tidak sholat, tetapi apa? Diganti duhur. Diganti apa? Duhur. Ya, kemudian jamaah sekalian,
Dan ini pendapat jumhur Hanafilah ya. Dan ini dan diriwayatkan dari Umar kemudian Utsman, dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair ya. Wastadana li hadzal madhhabi bihaditsaini marfu'aini dhaifaini ya. Dan madhab ini berhujjah dengan dua hadis marfu tapi lemah ya. Dan sejumlah asar yang sahih ya, sejumlah asar yang sahih. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Iyas dari Abi Romlah, dia mengatakan syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya pernah menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa yas'al Zaid bin Arqam. Dia pernah bertanya kepada Zaid bin Arqam ya. Qala asyhadda ma'a Rasulillah idaini istama'a fi yaumin. Apakah engkau pernah menyaksikan bersama Rasulullah dua Id berkumpul di satu hari? Maksudnya ya tadi Id dan Jumatan. Qala, maka dia mengatakan na'am, iya. Qala fa kaifa sana'a? Maka dia bertanya, apa yang Nabi lakukan? Qala, maka beliau mengatakan salat Id tsumma rakhasa fil Jum'ah. Ya. Jadi Nabi salat Id kemudian memberikan rukhsah ketika Jumatannya. Ya. Artinya diberikan rukhsah ya, boleh untuk nanti tidak ikut Jumatan tapi diganti zuhur. Ya. Karena jamaah sekalian di zaman dulu ada yang mengatakan memang gini jamaah. Sholatnya digabung di satu masjid, Masjid Nabawi. Jadi bagi orang-orang yang mungkin tinggal di kota atau di negeri tempat yang jauh, yang harus nyebrang sungai, ya, nyebrang laut, ya misalkan. Jadi kalau kemudian harus bolak-balik, itu merepotkan. Paginya kumpul, Id, kemudian pulang. Pas duhur harus datang lagi. Itu merepotkan ya, Mak. Merepotkan. Sehingga diberikan rukhsah. Ya. Ada beberapa yang mengatakan zaman dulu iya, karena memang sholatnya digabung di Masjid Nabawi. Adapun sekarang Jumatan sudah bisa di tempatnya masing-masing. Jadi kalau kemudian dikiaskan seperti di zaman Nabi, itu tidak tepat. Ya, menurut sebagian yang mengatakan tetap harus Jumatan seperti itu. Ya. Tapi walau alam pendapat yang kuat dalam masalah ini, kalau memang berkumpul dalam satu hari dua Id, maksudnya Jumat dengan sholat Id misalkan, maka pendapat yang tepat ya, ada rukhsah. Ya, artinya kalau misalkan kita ingin Jumatan ya silakan datang ke masjid. Kalau kemudian tidak ingin Jumatan boleh, tapi ingat ya tetap sholat duhur. Ya, tetap sholat duhur 4 rakaat. Ya. Ya dan jamaah sekalian, ya. Dan ini memang silang pendapat di kalangan para ulama, di kalangan para ulama. Ya kemudian wastahabu an yuqimal imamu Jum'ah. Dianjurkan bagi imam untuk tetap mengadakan Jumatan. Ya tadi ya, untuk memberikan kesempatan bagi orang yang ingin Jumatan atau orang yang ternyata paginya tidak ikut sholat Id, sehingga dia tetap Jumatan. Kemudian yang masaman shallal Id wa takhallafa 'anil Jum'ah fa hal yulzimuhu dhuhr. Jadi barang siapa yang sholat Id wa takhallafa 'anil Jum'ah dan dia tidak ikut Jumatan, apakah kemudian wajib zuhur? Ja'a fi asalin Atha fi qissati Ibnu Zubair ya. Fa shalla Jum'ah rakaataini ya, bukrata salati fitri. Thumma yazid alaihima hatta shalal asr. Qala fa ammal fuqaha'u falam yaqulu fi dzalika wa amma man lam yufaqqih ya. Fa ankara dzalika alaih. Taman lam yafqah ya. Qala wa laqad ankartu ana dzalika alaihi wa shallaitu dhuhr yauma idin hatta balagna annal idaini kana idza istama'a kadzalika shallaya wahidah. Ya. Dan Al-Imam Syaukani mengatakan dhahiruhu annahu lam yusalli dhuhr. Wa fi annal jum'ah idza saqatat bi wajhin min wujuh al-musawwiqah lam yajib 'ala man saqatat anhu annahu yusalli dhuhr. Wa dhahiru annahu yaqulu bi dzalika al-qailun bi anna al-jum'ah al-asl wa anta ya
khabirun bi anna alladhi iktaradahu Allah ta'ala ala ibadihi fi yaumil jum'ah huwa salatul jum'ah. Fa ijabu dhuhr ala man tarakaha li udrin aw li udrin li ghairi udrin muhtajun ila dalil. Wala dalila yasluh litamassuki bihi ala dzalika fi ma'lam. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah alam, ya, pendapat yang tepat dalam masalah ini kalau memang ya, dia milih untuk tidak ikut ya sholat Jumat dan sudah sholat Id misalkan, ya, maka dia tetap sholat duhur, ya, dia tetap sholat duhur, ya. Jadi jangan kemudian akhirnya Jumatan tidak, duhur pun tidak. Nah, ini nggak boleh ya, tidak diperbolehkan. Tapi tetap sholat, ya sholat duhur seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, atau satu jemaah, ini satu lagi. Jadi ketika sholat Jumat itu berdepatan dengan Yaumul Arafah. Ya. Fa innal hujjat la yusluna Jumat. Maka para haji nggak sholat Jumat. Tetapi sholat duhur dan asar jamak qashar. Ya, ini khusus ya mereka. Nggak Jumatan. Tetapi sholat duhur dan asar jamak qashar seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian jemaah sebelum ditutup. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan. Nah, kalau sholat Jumatnya bagi orang yang safar. Ya, aja masalah orang yang safar punya rukhsah. Punya keringanan untuk tidak Jumatan. Ya. Tapi tetap sholat duhur. Maka duhurnya apa? Dikosor. Karena dia musafir, duhurnya di kosor 2 rakaat. Ya, sekaligus kalau misalkan butuh dijamak dengan asar, jamak dengan asar. Ya. Jadi apa? Mungkin mampir di masjid, ya, setelah mereka selesai Jumatan, kemudian di kosor dan jamak dengan asar. Boleh, tidak masalah. Tapi boleh tidak jamak? Dia tetap Jumatan, tapi niatnya duhur kosor. Boleh tidak jamak? Kan dia musafir. Ya. Kewajiban dia ada dia punya rukhsah untuk sholat untuk tidak sholat Jumatan. Dan duhurnya bisa dikosor. Dia tetap mampir ke masjid, imamnya Jumat, dia niatnya duhur 2 rakaat. Ya, setelah itu dijamak dengan asar. Maka jawabannya kalau kita mampir di masjid, kemudian ikut Jumatan, ya ikut saja dengan imam. Ikut 2 rakaat. Apa kemudian setelah itu boleh dijamak dengan asar? Ini sedang pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Ada yang mengatakan dibolehkan. Tapi pendapat yang mengatakan boleh menjamak Jumat dengan asar ini juga kuat. Nah, sehingga silakan kalau misalkan ingin menggabung antara sholat Jumat dengan asar misalkan, maka boleh. Ya, kenapa? Karena alasannya sama. Sama-sama masyaqqah. Ya, orang safar itu ada masyaqqah. Nah, sehingga boleh kalau misalkan dia pilih untuk tetap Jumatan, setelah itu kemudian dijamak dengan asar, maka pun dibolehkan, tidak masalah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi dia punya hak untuk tidak ikut Jumatan. Artinya tetap lanjutkan saja safarnya. Kemudian nanti mampirnya ketika misalkan sudah agak tenang, maka silakan mampir di masjid biar tidak tergesa-gesa seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Harus 40. Hmm. Nah, di musola kecil. Nah, hmm. Nah, ya jamaah sekalian mengadakan Jumatan seperti di kantor-kantor misalkan. Bahkan kadang bukan musola, ruang aula ya. Itu mereka mengadakan Jumatan. Sah tidak jamaah? Jawabannya sah. Ya, jawabannya tetap sah sholatnya. Cuma memang idealnya jamaah sekalian kalau dalam artian masih nampung di masjid jami
dan memungkinkan untuk keluar kemudian apa? Bergabung dengan jamaah yang lain. Cuma kalau misalkan tidak memungkinkan, kalau kemudian harus keluar kantor, kemudian pergi ke sana, akhirnya menyebabkan kerjaan terbengkalai. Ya. Karena mungkin keluar kantor, akhirnya apa? Ada yang mungkin mampir-mampir makan dan sebagainya. Masuknya terlambat. Maka sebagian para ulama kita mengatakan boleh mengadakan Jumatan, ya mungkin di aula ataupun ya tadi seperti di musola misalkan. Ya, untuk menghindari tadi, ya terbengkalainya apa? Amanah, ya istilahnya tugas di kantor dan apa namanya pekerjaan seperti itu, maka boleh, tidak masalah. Nah, cuma memang idealnya kalau memungkinkan, ya, dan tidak memungkinkan terbengkalainya pekerjaan, maka keluar. Itu paling paling afdol. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka tidak masalah. Dan ini sebagaimana difatwakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Dr. Shalih Ibnu Fauzan, ya hafizahullah taala, beliau membolehkan mengadakan Jumatan walaupun dalam artian tidak apa? Tidak di masjid jami seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah. Nah, kalau seseorang meninggalkan Jumat dengan sengaja tanpa ada udzur, apakah kemudian ada Jumatan? Afan ada zuhur? Ya. Cuma kalau dengan sengaja, sebagian para ulama kita tidak ada qadha. Berarti tidak ada zuhur. Ya. Ini pendapat sebagian para ulama. Kalau ikut pendapat jumhur, mayoritas para ulama mereka tetap mengatakan di qadha. Di qadha artinya apa? Zuhur. Ini pendapat jumhur. Tapi pendapat sebagian para ulama mereka mengatakan kalau meninggalkan ibadah dengan sengaja tidak ada qadha. Berarti tidak ada zuhuran. Mana pendapat yang tepat ya? Pendapat yang kuat? Pendapatnya mengatakan tidak ada qadha. Kenapa? Karena dia meninggal dengan sengaja. Karena kalau dalam artian dibolehkan qadha, berarti sama saja kita dibolehkan meninggalkan sholat dengan sengaja. Atau dibolehkan sholat sudah keluar waktunya dengan sengaja. Kan boleh qadha. Misal gini, masuk sholat maghrib, kemudian kita kata, oh nanti maghribnya besok pagi saja, kan boleh qadha. Nah ini pendapat yang membolehkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian boleh qadha, ini akan membuka peluang tadi. Masuk duhur, oh nanti saja lah, lagi malas, oh nanti duhurnya 3 minggu lagi lah. Kan boleh qadha. Nah, ini dia masalahnya. Makanya sebagian ulama kita mengatakan tidak ada qadha. Ya, tidak ada apa? Qadha. Seperti contoh misalnya gini. Ada seseorang semenjak balik sampai umur 30 tahun nggak pernah sholat. Umur 30 tahun dia tobat, hijrah, tobat. Apa kemudian sholat yang ditinggalkan dari umur berapa? 15 sampai 30 tahun. Berarti berapa tahun? 15 tahun. Apakah wajib diqadha jemaah? Ya. Kan dia meninggalkan dengan sengaja. Kalau jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan wajib diqadha. Jadi selama 15 tahun wajib diqadha. Bagaimana sholatnya? Justru semampunya. Hari ini misalkan mampu 5 sholat, besok 10 sholat silakan kerjakan. Wajib diqadha. Ini pendapat jumhur. Kebanyakan para ulama mengatakan wajib diqadha. Walaupun tadi ditinggal dengan sengaja. Ya. Tapi sebagian ulama tidak. Kenapa? Karena dia meninggalkan dengan sengaja. Enggak ada qadha. Apa kewajibannya? Tobat. Ustadz berarti ini menunjukkan dosanya lebih ringan. Tidak. Justru jamaah dengan diqadha sampai 1000 kali pun tidak bisa menutup dosanya. Tidak bisa. Yang bisa menutup dosanya dengan tobat kepada Allah. Nah, sehingga pendapat yang tepat tidak ada qadha, tapi kewajibannya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diulangi. Jangan diulangi. Tapi kalau misalkan ingin ikut pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama ya silakan diqadha. Ya, selamat 15 tahun semampunya berarti cuti kerjanya dulu. Untuk apa? Qadha salat. Ini boleh silakan, enggak masalah. Ini pendapat jumhur. Ya, mereka tetap mewajibkan qadha. Alasannya gini. Seseorang yang meninggalkan sholat kalau ada udzur, contoh ketiduran, ya, maka dia wajib untuk qadha. Ya, terkait hilaf pendapat apakah sholatnya ada ataupun qadha, intinya dia harus sholat. Orang misalkan jamaah
ketiduran tidak zuhuran. Bangun-bangun asar. Ketika bangun dia sholat zuhur harus. Nah, ini orang yang meninggalkan karena ada uzur, disuruh tetap sholat, apalagi dengan sengaja. Oh, berarti harus lagi. Ini hujahnya jumhur. Ya. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, walau alam, pendapat yang mengatakan tidak ada qadha lebih tepat. Kenapa? Karena kalau ya dibolehkannya qadha, ya sama hanya memberikan peluang dibolehkan meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan alasan oh nanti saya akan qadha. Hari ini subuh, oh saya nggak subuhan dulu lah, lagi ngantuk. Nanti 3 minggu saya akan qadha. Kan boleh diqadha jamaah. Nah, ini pendapat ini ya membuka peluang orang akan bermudah-mudahan. Nah, sehingga ya memang tadi saya katakan silang pendapat, tapi pendapat yang mengatakan tidak ada qadha, maka itu lebih kuat. Tapi tetap kewajiban dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan diulang. Dan jangan diulang seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.